Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Subaleli dengan NIM 183145201-214. Saya dari kelas F jurusan S1 Farmasi. Teman-teman sekalian, di saat ini saya akan menjelaskan dengan singkat materi mengenai sperma. Tetapi sebelum kita masuk kepada pengertian sperma, mari dulu kita bahas apa itu pengertian dari reproduksi. Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup dalam menghasilkan keturunan yang baru. Pengertian sperma adalah sperma merupakan cairan yang keruh atau cairan yang berlendir yang dihasilkan dari proses ejakulasi pada pria. Nah, mari kita mengetahui tujuan-tujuan dalam melakukan pemeriksaan serta metode-metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesuburan daripada sperma dan dapat mendiagnosis penyakit yang diderita atau kelainan yang diderita pria tersebut, serta kita juga dapat mengetahui keberhasilan dari vasektomi. Pada pria normal, dia akan menghasilkan 20 juta per mililiter sperma setiap kali proses ejakulasi. Tetapi jika pria tersebut tidak normal dalam tingkat kesuburan, berarti dia akan menghasilkan kurang daripada 20 juta per mililiter sperma setiap kali proses ejakulasi. Maka dia juga akan dinyatakan sebagai pria yang tidak normal dan akan sulit untuk melakukan pembuahan. Ada dua metode yang dapat kita gunakan atau dapat kita pergunakan untuk menguji tingkat kesuburan pada pria. Metode yang pertama yaitu metode makroskopik. Metode makroskopik sendiri dapat untuk mengetahui pengukuran volume atau tingkat kekeruhan pada sperma. Yang kedua dapat untuk mengetahui warna normal pada sperma. Jika warna sperma tersebut berwarna putih keabuan atau putih mutiara, berarti sperma tersebut dinyatakan normal. Tetapi jika warna sperma tersebut berwarna putih jernih, berarti adanya kelainan pada pria tersebut. Sperma yang normal juga dapat mengandung spermatozoa. Yang ketiga yaitu sperma yang memiliki derajat keasaman normal. Jika sperma tersebut dinyatakan normal, berarti sperma tersebut memiliki pH 6,8 sampai 8,0. Tetapi jika sperma yang dihasilkan pria tersebut memiliki pH kurang dari 6,8 atau lebih dari 8,0, berarti sperma tersebut dinyatakan tidak normal atau memiliki kelainan. Metode yang kedua yaitu metode mikroskopik. Metode mikroskopik dapat digunakan untuk mengetahui jumlah sel spermatozoa pada sperma, dan yang kedua juga dapat untuk mengetahui morfologi dari spermatozoa. Teman-teman, yang kita ketahui sperma memiliki 3 bagian yaitu kepala, badan, dan ekor. Nah, di saat ini saya akan membahas kelainan-kelainan yang terdapat pada sperma dalam ekor serta kepala. Kelainan yang pertama itu pada kepala, yaitu memiliki ukuran oval yang lebih daripada 5 mikron. Yang kedua yaitu lebih kecil daripada 3 mikron serta lebih lebar daripada 2 mikron. Yang ketiga, sperma tersebut memiliki 2 kepala atau lebih daripada 1. Yang keempat, sperma tersebut memiliki bentuk yang bervariasi atau berkelainan daripada bentuk normal. Nah, di saat ini kita juga akan membahas abnormalitas pada ekor sperma. Yang pertama yaitu ekornya melintang, yang kedua ekornya memiliki cabang atau lebih daripada 1, dan yang ketiga yaitu ekornya terpilin atau tidak berbentuk seperti ekor normal. Nah, itu tadi telah kita membahas kelainan-kelainan pada ekor sperma atau kepala sperma. Nah, saat ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang perlu dilakukan atau hal-hal yang perlu dijaga sebelum kita melakukan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat kesuburan pada pria. Faktor yang pertama yaitu hindari melakukan hubungan badan kurang lebih 2-7 hari. Karena yang kita ketahui jika kita melanggar aturan-aturan yang diberikan dari rumah sakit atau dokter, berarti hasil yang dihasilkan juga tidak akurat atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua yaitu hindari mengonsumsi alkohol, hindari merokok, dan hindari mengonsumsi obat-obatan serta kafein. Yang ketiga yaitu hindari stres atau
hindari pemeriksaan saat mengalami sakit atau depresi. Nah, yang keempat, hindari juga menggunakan pelumas. Dan teman-teman ketahui juga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesuburan pada pria, yaitu memiliki riwayat penyakit yang sistematis. Yang kedua, demam tinggi atau sakit saat melakukan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu memiliki riwayat beda atau riwayat operasi. Keempat yaitu memiliki infeksi pada saluran kemih. Yang kelima yaitu mengalami penyakit seksual. Yang keenam yaitu memiliki pekerjaan yang mempunyai tingkat radioaktif yang tinggi. Yang ketujuh yaitu memiliki kerusakan pada kantung testis. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan dengan temperatur yang tinggi atau dalam keadaan yang panas. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesuburan pada pria serta dapat menyebabkan pria tersebut tidak dinyatakan normal, karena bisa saja penyakit-penyakit tersebut atau faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi hasil serta dapat memperlambat proses dalam melakukan hubungan seksual atau dapat untuk memperlambat seseorang untuk menghasilkan keturunan yang baru. Teman-teman sekalian, tadi kita telah membahas apa itu pengertian sperma, tujuan untuk melakukan pemeriksaan, metode-metode yang digunakan, serta kelainan-kelainan yang terjadi pada ekor sperma dan kepala sperma. Kita juga telah membahas tentang metode makroskopik dan apa yang didapatkan dari penggunaan metode tersebut. Kita juga telah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dalam pemeriksaan sperma. Nah, tentu bukan itu saja yang perlu kita khawatirkan dalam mengetahui tingkat kesuburan pada pria. Kita juga perlu mengetahui penyakit-penyakit apa saja yang dapat mengancam serta dapat membahayakan seorang pria karena tidak adanya kepedulian untuk melakukan pemeriksaan. Yang telah kita lihat banyak yang selalu menghindar atau selalu acuh tahu tentang apa yang dia rasakan. Malahan ada orang yang rasa sakit tidak pernah mau pergi ke rumah sakit. Nah, begitu pun juga dengan pemeriksaan tingkat kesuburan pada pria. Dia selalu merasa baik-baik saja, saya tidak perlu untuk pergi melakukan pemeriksaan. Sebenarnya pemikiran tersebut salah karena tanpa kita sadari ada beberapa penyakit yang mungkin mengancam. Nah, di saat ini saya akan membahas tentang penyakit-penyakit yang membahayakan pada pria karena tingkat kesuburannya tidak normal. Untuk itu, mari kita sama-sama melihat dan mengetahui cara-cara serta pemeriksaan dan proses apa saja yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesuburan pria. Perlu juga adanya perhatian dari diri kita sendiri untuk pergi melakukan tes atau pemeriksaan, karena tidak mungkin kalau kita sakit tetapi kita mengharapkan orang lain untuk membawa kita pergi untuk melakukan pemeriksaan atau membawa kita untuk mencek kesehatan kita. Maka dari itu perlu adanya kepedulian dari diri sendiri. Nah, teman-teman, sekarang saya akan membahas 9 contoh penyakit yang disebabkan karena tidak kesuburannya pria. Yang pertama yaitu penyakit sarkopenia. Penyakit ini juga merupakan penyakit yang bahaya, dapat mengancam kehidupan serta dapat mengancam pria tersebut tidak memiliki keturunan. Nah, karena penyakit ini disebabkan karena adanya sel darah putih yang banyak, lebih daripada normal yang terdapat pada air mani atau sperma. Makanya dari itu kita perlu untuk melakukan pemeriksaan karena banyak penyakit yang tidak kita duga tetapi penyakit tersebut dapat membahayakan serta mengancam kehidupan kita masing-masing. Dan yang kedua yaitu necrospermia atau sperma yang mati atau tidak bergerak. Nah, makanya dari itu pria tersebut tidak memiliki keturunan karena yang kita tahu sperma harus bergerak sehingga dia dapat menuju sel telur dan melakukan pembuahan di tuba falopi. Tetapi kalau sperma tersebut mati, berarti dia tidak bisa bergerak atau dia tidak bisa menghasilkan keturunan yang baru. Yang ketiga yaitu OAT atau pergerakan sperma tidak normal. Bisa saja pergerakan sperma tersebut menjadi terlalu lambat sehingga dia tidak
memiliki kecepatan yang normal seperti sperma yang lain dalam menuju tuba falopi atau melakukan pembuahan. Yang keempat yaitu teratospermia atau memiliki kepala sperma yang lebih daripada satu. Nah, jika sperma tersebut memiliki kepala yang lebih dari satu, berarti sperma tersebut sudah dinyatakan tidak normal, seperti kekurangan-kekurangan yang telah kita bahas atau abnormalitas yang telah kita bahas pada kepala sperma yang sudah kita membahas dari awal, bahwa jika pria tersebut memiliki kepala sperma atau ekor sperma yang lebih daripada satu, otomatis dapat menyebabkan penyakit karena adanya kelainan-kelainan dari sperma yang dihasilkan pria tersebut. Yang kelima yaitu atenospermia atau minimnya sel sperma dalam air mani, atau kurangnya sel sperma dalam air mani, yang seperti yang sudah saya jelaskan bahwa sel sperma yang normal berarti dia dapat menghasilkan 20 juta per mililiter sperma setiap kali proses ejakulasi. Tetapi kalau kurang daripada itu berarti pria tersebut dinyatakan memiliki kelainan atau bisa saja dia memiliki penyakit yang tidak diketahui di dalam tubuhnya. Maka dari itu perlunya ada kepedulian terhadap diri sendiri, serta perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apa saja kelainan-kelainan yang telah dia alami pria tersebut, sehingga dapat memperlambat dia dalam menghasilkan keturunan yang baru. Yang keenam yaitu oligospermia atau jalannya sel sperma yang sedikit. Yang kita ketahui, yang biasanya kita sudah menonton banyak sekali video yang menunjukkan perjalanan sperma ke dalam sel telur. Bukan saja satu sperma yang berjalan, tetapi berbondong-bondong atau banyak yang sekalian yang sama-sama jalan menuju sel telur. Tetapi jika pria tersebut memiliki kelainan, berarti pergerakan sperma tersebut menjadi lambat atau tidak seperti sperma yang normal. Perjalanannya juga akan lebih lambat, maka dia akan tertinggal daripada sperma yang lain karena dia memiliki kelainan. Yang ketujuh yaitu azoospermia. Di dalam penyakit ini diketahui bahwa tidak adanya sel sperma di dalam air mani. Contohnya itu di dalam proses ejakulasi adanya air mani yang keluar atau cairan bening, cairan yang keruh yang berwarna putih mutiara. Tetapi di dalam cairan tersebut tidak adanya sel sperma, otomatis dia tidak dapat melakukan pembuahan atau tidak dapat menghasilkan keturunan yang baru karena tidak adanya sel sperma di dalam air mani tersebut. Yang delapan yaitu hipospermia atau di dalam air mani yang dihasilkan pria tersebut dalam proses ejakulasi kurang daripada 1,5 ml. Karena jika sedikit saja air mani yang keluar atau kurang daripada normalnya air mani yang semestinya keluar, berarti otomatis tidak bisa mengalami pembuahan atau tidak bisa menghasilkan keturunan yang baru. Yang terakhir, yang kesembilan yaitu azoospermia atau tidak keluarnya air mani saat proses ejakulasi. Nah, itu yang paling berbahaya karena dapat menyebabkan kematian, karena yang kita tahu seharusnya pria mengeluarkan air mani atau sel sperma dalam proses ejakulasi, tetapi kalau jika tidak adanya air mani yang keluar, berarti pria tersebut harus segera pergi ke dokter dan berkonsultasi tentang keadaan yang ia rasakan, sehingga dokter tersebut dapat memilih jalan keluar yang baik, dan dokter tersebut juga dapat melakukan pemeriksaan serta dapat memberi anjuran-anjuran yang tepat yang semestinya dilakukan pria. Nah, itu tadi 9 penyakit yang telah saya bahas mengenai dengan ketidaknormalannya sel sperma yang dihasilkan oleh seorang pria. Sekarang saya akan membahas perbedaan daripada air mani dan sperma. Kebanyakan dari kita biasanya masih bingung apa itu yang dimaksud dengan sperma dan apa itu yang dimaksud dengan air mani. Air mani adalah cairan bening yang keluar saat proses ejakulasi, sedangkan sperma adalah sel yang terkandung di dalam air mani yang keluar bersamaan dengan air mani saat proses ejakulasi. Sperma tidak dapat kita lihat menggunakan mata telanjang. Kita harus menggunakan lens mikroskopik untuk melihat sel sperma di dalam air mani.
Nah, biasanya air mani itu disebut sebagai kendaraan atau sumber makanan pada sel sperma, karena air mani juga dapat berfungsi sebagai kendaraan untuk membawa sel sperma menuju sel telur sehingga dapat masuk menembus sel telur. Nah, itu tadi perbedaan air mani dan sperma. Sekarang kita akan membahas faktor-faktor apa saja mempengaruhi warna pada sperma. Dan ada juga beberapa jenis warna pada sperma yang kita sebut dengan ketidaknormalan pada tingkat kesuburan pria. Warna sperma yang pertama yaitu putih keabuan. Seperti yang sudah saya sebutkan waktu pertama saya menjelaskan warna sperma yang dilakukan melalui uji coba metode makroskopik. Warna putih keabuan merupakan warna normal pada sperma. Yang kedua yaitu warna kuning seperti telur. Nah, kalau warna sperma tersebut berwarna kuning, berarti otomatis sperma tersebut telah tercampur oleh urin. Nah, yang ketiga yaitu sel sperma berwarna merah atau merah muda. Nah, biasanya kalau sel sperma berwarna merah atau merah muda, berarti sel sperma tersebut telah bercampur dengan darah segar yang ada di dalam tubuh dan dikeluarkan bersamaan saat proses ejakulasi. Yang keempat yaitu warna sperma yang orange atau coklat. Biasanya kalau warna sperma orange atau coklat berarti itu disebabkan karena adanya suplemen vitamin B atau antibiotik yang telah dikonsumsi seseorang atau pria tersebut di dalam tubuhnya, sehingga warna sperma bisa saja tercampur dengan obat yang ada di dalam tubuh, atau bisa juga berwarna coklat karena adanya sel darah yang di dalam tubuh yang terlalu lama tinggal di dalam tubuh dan tidak dikeluarkan sehingga dapat menyebabkan warna coklat. Yang kelima yaitu sel sperma yang berwarna hitam, berarti adanya darah yang tidak teroksidasi atau terlalu lama tinggal dan tidak bisa keluar sehingga dapat menyebabkan warna sperma menjadi hitam. Nah, saat ini saya akan juga membahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan air mani menjadi encer. Faktor yang pertama yaitu kekurangan zinc. Yang kedua yaitu faktor kekurangan fruktosa. Yang ketiga, terlalu sering ejakulasi atau di lewat batas normal dari ejakulasi yang seharusnya dilakukan atau seharusnya tidak melewati batas, karena hal tersebut dapat menyebabkan air mani menjadi encer. Dan yang terakhir yaitu kadar sperma yang di bawah titik normal atau di bawah hitungan normal, sehingga sperma tersebut dapat menjadi encer. Seperti yang kita tahu teman-teman, kesehatan itu mahal, maka dari itu kita harus menjaga baik-baik kesehatan kita, baik seorang pria atau wanita. Kita harus menjaga, membersihkan diri kita sehingga kita juga terhindar dari hal-hal yang buruk atau penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan diri kita rugi atau kita berada dalam hal-hal bahaya karena tidak adanya peduli pada diri kita sendiri. Seperti yang kita tahu, tidak mungkin orang lain akan peduli pada diri kita selain diri kita sendiri. Otomatis kalau mau diri kita sehat, berarti kita perlu untuk menertibkan diri kita sendiri. Kita perlu untuk mengajar diri kita disiplin dalam mematuhi aturan-aturan atau hal-hal apa saja yang kita perlu hindari supaya tidak terkena penyakit. Nah, itu dalam video ini saya juga menjelaskan faktor penyebab, cara mengobatinya. Yang saya tahu cara mengobatinya mungkin tidak terlalu jelas karena di situ lebih banyak membahas, di video saya lebih banyak membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan seorang laki-laki itu tidak normal dalam tingkat kesuburannya. Maka dari itu perlu untuk menghindari hal-hal yang kita tahu akan merugikan dan akan membuat kita menyesal di suatu hari nanti. Itu tadi semua materi yang telah saya jelaskan di dalam rangkuman singkat yang telah saya buat. Saya mohon maaf jika di dalam rangkuman singkat tersebut tidak dapat ketepatan dalam berkata-kata atau kesalahan dalam pengucapan atau pengertian. Saya mohon maaf. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua karena telah melihat video saya. Kiranya video saya ini, materi yang telah saya buat ini dapat
menjadi manfaat bagi kita semua. Untuk itu saya juga mohon pamit, saya mohon undur diri dari video ini. Kiranya kita semua dapat terlindung dari hal-hal yang buruk, kita semua dapat berjalan di hal-hal yang baik. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu memberikan kita kesehatan yang baik untuk melewati hari-hari demi hari dengan melakukan hal-hal yang baik. Begitupun dengan video materi yang saya buat, kiranya video tersebut tidak menjadi kendala atau tidak menjadi masalah bagi setiap orang yang melihatnya. Itu tadi video yang telah saya jelaskan, mudah-mudahan dapat kita pergunakan sebaik-baiknya, dan kiranya kalau ada kekurangan, teman-teman semua mau mengoreksi dan menambahkan di bagian-bagian yang mungkin kurang tepat. Saya juga menyadari kekurangan yang saya punya. Untuk itu saya mohon pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.